Bagaimana kalau di Lumajang sana nanam padi tidak, tapi lebih suka nanam gedang gaji umpama. Wong gedang gaji kayak mangane burung kentilang si Cirorong ewu sekarang. Kalau urusan kita bekerja, bagaimana kita menjalankan Dunia ini itu kan wasilah untuk memperoleh. dan di sini kata-katanya pakai alif. wala sahibi bakarin lan ora saking wong kang duweni sapi. La yaf'alu kang ora agawe sapa sahibi bakarin fiya ing dalem bakarin hakwa ing dalem haki bakarin. Illa ja'at angin bakal teka apa bakarin. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat aksara mahalilu akeh barang kanat kang ono apa bakarin. Wa qadalan lunggu sapa sahib bakarin laha krana bakarin bikain kelawan swara korkorin kang greng tantohu kang nyeruduk sapa apa bakarin hu ing sahib bikuruniha kelawan tanduke kelawan napa sungune bakarin wa tatau lan ngite apa bakarin hu ing sahib bikawaimiha kelawan sikili bakarin. Besok juga begitu, orang yang punya sapi ada kewajiban zakat lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka sapi itu datang kepada orang tersebut sambil nyeruduk dengan tanduknya, sambil diinjak-injak dia oleh sapinya sendiri. Wala sahibi gonamin lan ora saking wong kang duweni wedhus layaf alu kang ora gawe sapa sahibi gonamin fiya ing dalem gonamin haqqaha ing dalem haki gonam haqqaha ing haki gonamin illa jat angin bakal teka apa gonamin yaumal kiamat ing dalem dina kiamat aksara mahalilu ake barang kanat kang ono apa gonamin wa qadalan lunggu sapa sahibi gonamin laha krana gonamin bikain kelawan nyuara korkorin kang gruneng tantahu kang ide apa gonamin hu ing sahib bikuruniha tantahu kang nyeruduk sapa gonamin hu ing sahib bikuruniha kelawan tanduke kelawan sungune gonamin wa tataulan ngide apa gonamin hu ing sahib biadla fiha kelawan kukune gonamin laisa kang ora ana fiha ora ana iku fiha ing dalem gonamin jamma'u apa kang gundul saking sungu wala mungkasirulan ora kang pecah apa kornuha sungune gonamin. Demikian juga kambing yang dia simpen besok di hari kiamat akan datang kepada dia sendiri, di mana kambing-kambing itu tidak ada yang gundul, semua punya sungu dan sungu itu diserudukkan kepada pemilik kambing itu sendiri. Jadi senajan teng donya biyen kambing itu tidak ada sungunya, tapi ketika datang di akhirat sungu ni moro cukul setoyo cip lan cip. Wala sahibi kanzin lan ora wong kang duweni simpenan la yaf'alu kang ora gawe sapa sahib fihi ing dalem kanzin hakau ing dalem haki kanzin illa angin bakal teka apa kan simpenane sahib yaumal kiamat ing dalem dina kiamat sujaan hale dadi wong kang wani aqra'ah kang ngretek untune ngremaken untune nyokot napa nyokot baming erek-erek kaki gigine itu yad bau kang manut apa sujaan hu ing wong kang ngetut buri apa sapa sujaan hu ing wong fatihan halim mangapaken fatahu ing cangkeme sujaan faida ata mongko nalikane teka sapa sujaan hu ing rajul farra mongko belayu sapa rajul minhu saking suja fayunati mongko celuk-celuk sapa suja ing rajul sampean iki tak nyangi belayu la apa belayu kilo khud kan zakah khud ngalapa sira kan zakah ing simpenan sira alladzi khabbata kang nyingitaken sira ing kan zak kilo pian zakatmu sing kon singitno cukun fa ana mongko ta ingsun anu saking kan zakah ghaniyun iku ora butuh iku semuki itu ora butuh fa idza ra'a mongko nalikane ningali sapa ya si sahib an la buddha ing yen to ora kena ora lau katu sahib minhu saking kanzun salakah mongko nglebokaken
sapa sahib yadahu ing tangane sahib fihi ing dalem cangkeme suja fayadmahu fayaqdamu mongko nyokot sapa suja hu ing yadahu qadmal fa'li koyok nyokote jaran pejantan, koyok nyokote jaran pejantan. Begitu juga harta simpanan yang mestinya dikeluarkan zakatnya tidak dizakatkan, maka harta itu akan menjadi orang pemberani yang kuat giginya, dan dia akan selalu mengikutinya. Lalu dia memanggil, iki lho simpenanmu sing sampean singitno sing gak ditono zakati. Akhirnya si pemilik simpenan tersebut memasukkan tangannya pada mulut si suja tadi, lalu tangan itu digigitnya sampai putus. Artinya apa? Zakat itu memang sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban sebagaimana rukun Islam yang harus kita lakukan. Tapi anehnya gitu loh Pak, sekarang ini sosialisasi tentang zakat itu tidak begitu masif. Kita ada kewajiban untuk mensosialisasikan zakat itu kembali, membangkitkan semangat berzakat. Kalau BMT alhamdulillah sudah berhubungan dengan LAS yang kita pikir di masyarakat. Coba kita lihat bagaimana pasar. Jangan lihat pasar besar ya. Pasar yang ukuran kecil menengah, seperti pasar kita di Ngempit, pasar kita di Warung Dawa. Berapa ratus lapak yang ada di dalamnya. Dan berapa nisab tiap lapak itu dia punya. Andai umat Islam ini sadar berzakat, lalu dikoordinir dengan benar, dikoordinir dengan baik oleh BAS kabupaten kalau di tingkat kabupaten. Kalau tingkat nasional perusahaan-perusahaan besar oleh Basnas. Ya niscaya orang fakir miskin iki boten kira golek utangan kelepean. Upama di pasar kita di sebelah ini, di Ngempet ini ada 100 lapak. Per lapak kan boten mesti tiap Ramadan zakatnya. Tapi sekarang ini kan rata-rata orang berdagang di pasar itu ngetono zakat tiap Ramadan. Jadi haulnya itu mosok buka lapak haule iso podo. Lah ini harus dibangkitkan kembali semangat berzakat itu bagi umat Islam. Kita tentunya sama-sama ingat al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu akan ditutup oleh perilaku orang Islam sendiri. Kita jangan jauh-jauh lah bab zakat ini saja. Begitu juga di masyarakat kita yang bertani, berapa ratus hektar lahan pertanian. Upama ada 100 hektar di sekitar kita, katakanlah 50 hektar yang ditanami padi. Berapa nisab itu? Dan bagaimana cara mengeluarkannya? Ditumno teng pundi. Dan bagaimana cara mengeluarkan zakat ketika gabah itu dijual kocoran kata orang sekarang. Di glower, dari sawah langsung dijual. Tidak seperti yang ada di kitab kita, kalau gabah kering seleb kan 1 ton 3 pintal. Kalau gabah itu berbentuk beras, maka nisabnya 7 kintal, kan begitu. Tapi sekarang tidak ada, orang ngingu lumbung itu tidak ada. Jadi langsung saja gabah kocoran, gabah masih basah, langsung ditampani oleh juragan, langsung dijual. Lah itu bagaimana konsep zakatnya? Lah ini kan perlu disosialisasikan bagaimana. Belum lagi kalau orang daerah Ngembal, orang daerah selatan sana, mereka tidak menanam padi, tapi punya duren. Coba, wong duren ini loh, kalau lagi
lagi bagus harganya, per pohon berapa ratus duren dia ambil. Ya, jangan hanya mengikuti satu madhab kalau bab duren. Lek didukno nang madhab Syafi'i yo gak ono zakate duren. Ya. Iya kan? Oleh karena itu 4 madhab itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan BMT kita lah. Ya tidak monoton kepada madhab Syafi'i, tidak jalan. Dan bagaimana pula orang Batu, orang Nongko Jajar, yang ketika panen apel, puluhan ton apel. Di mana puluhan ton apel itu kalau disejajarkan dengan harganya gabah, jauh lebih tinggi daripada harga gabah. Terus gimana zakatnya mereka? Termasuk orang Rembang sendiri, menanam bunga sedap malam. Kalau sudah hari raya, 1 batang itu bisa 2.000, Pak. 2.000 rupiah. Kemudian kalau ditanam padi 1/4 hektar itu biasanya 5 ton. Lah sedap malam itu bisa 3 kali lipatnya padi. Terus model zakatnya bagaimana? Apakah kita hanya mensosialikan zakat ala madhab Syafi'i saja? Oh, tak apa mah kita zakat. Sebab sedap malam dia tenenge kakan. Ya tidak begitulah, Pak. Mana ada penghasilan, maka di situ harus ada pemikiran tentang bagaimana fakir dan miskin supaya kita tidak terkena wala yadul fadzalika alladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan jangan dilihat dari sisi makanan kuat saja kalau bab zakat. Pokoknya oleh duit tek, kita harus melihat, menengok kanan kiri kita, fakir miskin. Bahkan ada di daerah Purwodadi dan lain sebagainya, ndak sumbut nanam padi. Nanam apa? Nanam rumput gajah. Rumput gajah. Ini satu bengkak itu bisa 50.000. Sak bengkak. Itu tiap hari panen. Tiap hari. Lah, tinjauan zakat itu harus kita dalami, tidak hanya mengambil madhab Asy-Syafi'i. Bagaimana orang pesisir sana punya lahan tambak dibikin garam. Ya. Bagaimana di daerah Malang sana, pokoknya daerah Malang, tebu. Nandur pari tidak sumbut, nandur tebu aja. Ada yang nanam apa? Nanam kates. Bagaimana kalau di Lumajang sana, nanam padi tidak, tapi lebih suka nanam gedang gaji umpama. Wong gedang gaji kayak mangane burung kentilang si ciro 2.000 sekarang. Sak puten 2.000 gedang gaji niku. Lah ini kan harus kita dalami bagaimana ilmu zakat pada tanaman-tanaman yang tumbuh di alam sekitar kita, tidak memandang kepada panganan yang menguatkan, tidak memandang hanya itu. Oleh karena itu tidak boleh kita ini di dalam bab zakat hanya mengikuti satu mazhab Asy-Syafi'i saja, karena kasihan orang fakir miskin yang hidup di daerah-daerah yang tidak menanam padi tapi menanam bunga. Hidup di daerah yang tidak ada padi tapi ada duren. Hidup di daerah tidak ada padi tapi ada apel. Itu ilmu zakatnya harus kita kembangkan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali kita sebagai para santri, kaum santri. Kalau bisa ada sebuah kajian-kajian, memberikan sebuah rumusan tentang zakat dengan berbasis alam sekitar. Jadi kalau alam sekitar kita tebu, ya apa zakat tebu. Kalau alam sekitar kita berbasis duren, ya apa zakat duren. Harus kita kaji itu. Harus kita jawab. Sebab kita sebagai kaula santri harus bisa menjawab hal itu. An Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhu annahu qol inna mra'atan satune ana wong wadon min ahlil Yaman saking penduduk Yaman atat iku sowan sapa imro'ah sowan acabis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bintun lan putri waton laha katwe imro'atan fi yadi benatiha iku ing dalem tangane bintun laha miskatani utawi gelang loro walidhatani kang abot karone mindabin saking emas. Suatu saat ada seorang perempuan Yaman berserta putrinya sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana pada tangannya anak tersebut, putri tersebut, ada gelang yang berat sekali, terbikin dari emas. Faqala mongko tanglet sapa Rasulullah SAW. Waduh rek, gelang rek, mek selengen ubo ya, gelang rek, wabot rek. Salengen gelang ini. Si aku tak takon nang pian atu addina zakata hadza. Atu addina ono tawus bayar sira waton zakata hadza ing zakate iki gelang. Qalat jawab sapa imro'ah, la tereng Kanjeng Nabi. La tereng Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi ayasurka ayu sawirakallah azza wa jalla bi yaumil qiyamah surah ini min narin ayasuru ana to dadi seneng ka ing sira ayu sawira ing yen to gelangaken ka ing sira Allah taala sapa Allah taala biya kelawan gelang yaumil kiamat ing dalem dina kiamat surah ini ing gelang loro min narin saking geni neraka. Le awakmu gelang gawe gagagaan tok dak ditono zakate seneng hari kau besok digelangi teko geni neraka bi Allah taala. Kala dawu sapa rawi fa khalaat mongko nyoplok sapa imro'ah huma ing suraini ing gelang loro fa alqat mongko nguncalaken sapa imro'ah huma ing gelang loro nguncalaken ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika oleh Rasulullah taala diberikan kabar susah lek gak dizakati besok gelangmu iku bakal dadi gelang neraka digelang nang pean gelem sampean. Langsung dilepas oleh si perempuan tersebut. Disampaikan kepada Rasulullah faqalat mongko dawuh sapa imro'ah huma utawi gelang loro lillahi iku katuwe Allah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam lan katuwe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti perhiasan ya. Kita sama-sama mengerti bahwa perhiasan itu selama tidak berlebihan tidak wajib zakat. Tapi kalau berlebihan maka ada kewajiban zakat di situ. Kalau tidak salah sekitar kategori boleh itu tidak lebih daripada 200 miskol. Coba lihat di baju itu. Jadi perhiasan yang kategori boleh itu tidak wajib zakat. Apabila perhiasan itu ada di dalam ukuran tertentu yang diperbolehkan oleh syariat, tidak berlebihan. Lah berlebihan itu berapa miskol saya lupa itu di baju itu ada. Di bab zakat emasnya. Betapa kalau ada orang seperti di desa-desa zaman dulu nyeleng ini mboten nyelengi duit panjelek zaman biyen. Nyelengi emas. Berupa dinar, berupa gelang, dicelengi panjen. Wong dulu itu udah ada pegadaian. Zaman dulu udah ada pegadaian. Jadi kalau nyelengi ya berupa emas. Lah, tidak merasa kalau emas yang dicelengi itu ada kewajiban berzakat. Maka disitulah ancaman Rasulullah SAW ketika emas itu tidak dizakatkan.